Halo, apa kabar? Selamat jumpa, Bu Laura dan teman-teman semua. Kami, saya Nicholas dari Tandangan NIM 1934282 bersama dua rekan saya, Meita Kurniasari dengan NIM 1934084 dan Skolastika Widya dengan NIM 1934244 akan membawakan sebuah kisah, sebuah cerita yang sangat menarik. Dongeng dengan judul Penyihir dari Negeri Oz. Dongeng ini ditujukan untuk semua anak-anak, terkhusus bagi anak-anak tunarungu. Dengan bantuan piktogram dan tulisan akan membantu anak-anak untuk memahami cerita. Sinopsis akan dibawakan oleh Kak Ola atau Skolastika Widya, dan dongeng dibawakan oleh Kak Meita dan ditutup oleh Kak Ola. Selamat menyaksikan ya teman-teman. Pastikan kamu memahami makna dari kisah dongeng ini. Selamat menyaksikan. Teman-teman, hari ini kita akan mendengarkan dongeng yang berjudul Penyihir dari Negeri Oz. Sebelumnya, perkenalan dulu nih sama tokoh-tokoh yang ada di dalam dongeng tersebut, yaitu ada Dorothy, orang-orangan sawah atau Scarecrow, singa, dan penebang kayu si Tinam. Dan cerita ini juga menceritakan mereka sedang berada di rumah, taman, istana, dan makanan di jurang. Dan ya, cerita ini mengisahkan tentang seorang anak gadis yang bernama Dorothy Gale di negeri Oz. Penulis dongeng ini bernama El Farouk Baum, penulis dari Amerika. Beliau menerbitkan buku ini pada tahun 1890, di mana kisah ini menjadi terkenal ketika ditampilkan di dalam bentuk drama musikal tahun 1901 dan difilmkan pada tahun 1939. Cerita ini bermula dari tanah pertanian Kansas di mana Dorothy dan anjingnya Toto yang tiba-tiba terjebak beliung, kemudian berada di sebuah negeri di balik pelangi. Dalam perjalanannya untuk menemukan arah pulang menuju rumah, mereka bertemu Scarecrow, si bijak penuh keluguan yang ingin untuk menjadi manusia. Timan, sang penebang kayu, dengan impiannya untuk memiliki sebuah hati, dan singa pengecut yang mendambakan keberanian. Bersama-sama mereka menyusuri jalan yang terbuat dari bata berwarna kuning menuju kota Zamrud dan menemui penyihir Agung Oz. Satu-satunya harapan bagi Dorothy untuk kembali ke Kansas. Tak sekedar menolong Dorothy, Scarecrow, Tinam, dan singa juga berharap bertemu sang penyihir Agung agar masing-masing impiannya dapat dikabulkan. Dikisahkan Dorothy dan kawan-kawannya yang harus berhadapan dengan penyihir jahat dari barat sebelum bertemu dengan penyihir Agung Oz. Ketika sampai pada akhir cerita, penyihir Agung Oz mengembalikan Dorothy dan anjingnya Toto ke Kansas. Namun, penyihir Agung hanya menggelengkan kepala ketika Scarecrow, Tinam, dan singa meminta hal yang sama, yakni agar impian masing-masing bisa terkabulkan. Sebab ternyata Scarecrow, Tinam, dan singa sudah memiliki apa yang sebenarnya mereka cari. Scarecrow yang memiliki kepedulian untuk membantu Dorothy, dan Toto telah memperlihatkan sosok kemanusiawiannya dengan jiwa penolong. Tinam yang bercita-cita memiliki hati juga sudah menunjukkan ke belas kasihan dan perbuatan baik adanya.
Sedangkan singa dengan berani telah menghalau anak buah penyihir jahat dari barat untuk melindungi Dorothy dan membuktikan bahwa ia bukan makhluk pengecut. Selanjutnya, kisah lengkap akan diceritakan oleh Kak Mita. Pada zaman dahulu di sebuah peternakan di daerah Kansas, Amerika, hiduplah seorang gadis kecil bernama Dorothy. Ia hidup bersama dengan paman dan juga bibinya serta anjing kecilnya bernama Toto. Suatu hari, bertiuplah angin topan yang sangat dahsyat. Lalu Dorothy pun segera masuk ke dalam rumah. Lalu dia melihat anjingnya yang berada di luar rumah. Dia bilang, "Toto, jangan ke sana." Lalu Dorothy pun membawa anjing tersebut lalu bersembunyi di bawah tempat tidur sambil gemetaran. "Toto, ayo pergi. Di sini tidak aman," seru Dorothy. Tapi sebelum mereka pergi, ada sebuah keanehan. Wush, wush, wush. Seluruh rumah serta benda-benda yang ada di sana terbang. "Ya ampun, rumah ini terbang," kata Dorothy. Ternyata rumah itu terbang tinggi terus-menerus dan berputar di bawah oleh angin topan. Lalu tiba-tiba terdengar suara bruk. Setelah cukup lama rumah itu terbang di udara. Nah, rumah itu sampai di sebuah tempat. Untungnya Dorothy dan juga Toto tidak terluka parah. Dorothy pelan-pelan keluar dari rumah dan ia melihat pemandangan sangat indah. Tempat apa ini? Bunga-bunganya sangat cantik sekali, kata Dorothy dengan kagum. Pada saat itu ada seorang perempuan tua dan beberapa kurcaci yang datang mendekati Dorothy. "Selamat datang di Moonkis. Aku adalah seorang penyihir dari utara. Terima kasih karena kau telah membunuh penyihir dari timur yang jahat untukku," sahutnya dengan gembira. Kemudian penyihir dari utara pun mengajak Dorothy untuk ke pojok rumah. "Lihat, penyihir timur tertimpa rumah yang kau terbangkan hingga ia pun mati." Lalu Dorothy melihat penyihir yang memakai sepatu perak lancip terbujur di bawah rumahnya. Tapi saat terkena cahaya matahari, kaki penyihir itu menghilang dan hanya sepatunya yang masih ada. Dorothy berpikir bahwa penyihir tadi telah musnah. Lalu, apakah boleh aku mengambil sepatu ini? Ternyata sepatunya adalah sepatu ajaib, kata penyihir utara. Setelah memakai sepatu itu, Dorothy pulang ke jalannya, yaitu jalan Kansas. Penyihir utara mengangkat tongkat sihirnya dan menunjukkan jalan kepada Dorothy. Jalan itu berwarna kuning. Ikuti jalan itu menuju kota Zamrud di negeri Oz. Lalu di sana kamu akan bertemu dengan penyihir dan yang penyihir itu akan menunjukkan jalan pulang kepadamu. Dorothy pun akhirnya pulang dan meninggalkan penyihir tersebut. Lalu di tengah perjalanan terdengar suara. Katanya, "Halo gadis kecil." Seseorang memanggil Dorothy. Ternyata yang memanggilnya adalah orang-orangan sawah. Katanya, "Tolong turunkan aku," kata orang-orang sawah itu kepada Dorothy. Karena Dorothy adalah anak yang baik hati, ia pun membantu orang-orangan sawah itu. Kemudian ada seekor burung gagak yang menertawakan orang-orangan sawah tadi. Katanya, "Kepalamu penuh dengan jerami." Lalu orang-orangan sawah itu sedih. Namun
Orang-orang sawah itu berkata kepada Dorothy, "Apakah benar aku seperti itu?" Lalu Dorothy bilang, "Katanya penyihir dari negeri Oz bisa memberikanmu otak." Lalu orang-orang sawah itu berkata, "Benarkah?" Orang-orang sawah itu pun sangat senang. Lalu ia mengikuti Dorothy menuju negeri Oz. Tak lama kemudian mereka tiba di tepi hutan yang sangat lebat. Lalu Dorothy dan orang-orangnya sawah pun masuk ke dalam hutan tersebut. Mereka mendengar suara aneh. "Tolong aku!" Lalu mereka mencari asal suara itu. Ternyata ada seseorang yang memegang sebuah kapak. Namun ternyata itu bukan orang biasa, melainkan Tuan Kaleng. "Aku sudah berkarat dan tidak bisa bergerak. Kriat. Tolong oleskan minyak pada tubuhku," intinya. Dorothy pun melakukannya kepada penebang kayu yang terbuat dari kaleng tersebut. "Terima kasih Nona karena engkau sudah membantuku. Lalu aku akan menjadi manusia kaleng karena penyihir timur. Aku sudah memiliki hati yang lembut seperti kamu, bukan?" tanya ke pemilik kaleng tersebut. Lalu katanya Dorothy, "Tanyakan saja kepada penyihir dari negeri Oz." Dan penebang kayu tersebut pun ikut dengan Dorothy. Lalu setelah itu dia mendengar suara lagi. War! Suara tersebut sangat mengagetkan mereka, penebang kayu, orang-orang sawah, dan juga Dorothy. Ternyata suara tersebut adalah suara singa yang membuka mulutnya lebar-lebar untuk menggigit Toto anjing kecilnya. "Jangan sakiti Toto!" teriak Dorothy. Dorothy lupa akan rasa takutnya dan memukul hidung singa. Lalu, "Aduh sakit," katanya. "Ya ampun singa, kok nangis?" kata Dorothy. "Ya, aku adalah singa yang penakut. Aku pura-pura kuat, tapi sebenarnya aku penakut." "Bagaimana caranya aku bisa berani?" tanya singa. Lalu jawab Dorothy, "Tanyakan saja kepada penyihir di negeri Oz." Lalu singa pun ikut Dorothy ke tempat penyihir dari negeri Oz. Dia bergabung dan berjalan bersama, menyusuri jalan kuning yang telah ditunjukkan tadi. Namun semua kebingungan karena di tengah jalan ternyata ada sebuah jurang. Jadi mereka tidak bisa melanjutkan perjalanannya. Nah, tetapi penebang kayu memiliki ide. Bagaimana kalau kita membuat pohon untuk dijadikan jembatan? Seperti itu, kata orang-orang sawah dan juga singa, mereka setuju dengan ide yang diberikan. Akhirnya, penebang kayu pun yang terbuat dari kaleng tadi membuat sebuah jembatan agar mereka dapat menyeberang. Namun, ketika mereka menoleh ke belakang, terdengar suara raungan keras dari belakang. Ternyata itu monster, namanya Khalidah. Lalu kata singa, cepatlah lari. Pada saat itu, singa pun menghadapi monster tersebut dengan berani. Dan penebang pohon pun berusaha untuk memutuskan jembatan yang telah ia buat tadi. Akhirnya, singa pun menang melawan Khalidah dan juga semua teman-teman Dorothy bisa melanjutkan perjalanan karena Khalidah tersebut telah jatuh ke dalam jurang. Dorothy pun memuji teman-temannya yang telah pandai dalam mengusir Khalidah tadi. Lalu, tak lama kemudian, tampaklah sebuah istana yang hijau, yang sangat indah. "Ayo kita temui penyihir
dari negeri Oz itu. Lalu dia bertemu dengan seorang pengawal. Katanya, kamu harus masuk ke dalam istana tersebut menggunakan kacamata khusus. Pakailah kacamata ini agar kamu dapat melihat penyihir dan juga melihat keindahan batu zamrud. Lalu Dorothy dan juga teman-temannya menggunakan kacamata tersebut untuk melihat keindahan yang ada di dalam. Saat masuk di dalam, ia pun menemui seorang penyihir berkepala besar dan sangat menakutkan. Ternyata itu adalah penyihir dari negeri Oz yang selama ini dicari oleh Dorothy dan juga teman-temannya. Kata Dorothy, aku punya satu permintaan. Tolong bawalah aku pulang ke rumah. Baik, aku akan mengabulkan permintaanmu asal kamu mengalahkan penyihir dari barat. Lalu kemudian orang-orangan sawah pun masuk ke dalam ruangan tersebut. Katanya, aku ingin mempunyai otak yang cerdas. Lalu katanya kamu harus mengalahkan seorang penyihir dari barat. Lalu selanjutnya ketika penebang kayu masuk, ia bertemu dengan monster. Lalu katanya, aku ingin memiliki hati yang lembut, kata penebang kayu. Selanjutnya singa itu masuk dan menemui api yang sangat besar. Katanya, tolong berikan aku sebuah keberanian. Lalu penyihir Oz bilang, kalahkan dulu penyihir barat bersama teman-temanmu. Lalu mereka masuk ke dalam sebuah ruangan. Di situ terdapat penyihir yang jahat dan mereka pun berusaha untuk mengangkat penyihir itu. Dan penyihir itu pun menginginkan sepatu yang digunakan oleh Dorothy. Nah, tiba-tiba ia pun memikirkan cara agar dapat memiliki sepatu itu. Dan penyihir tersebut pun akhirnya memutuskan untuk menjebak Dorothy. Lalu akhirnya Dorothy terjatuh dan juga sepatunya pun terlepas dari kakinya. Namun Dorothy tidak kehabisan akal. Ia menyiram air kepada penyihir tersebut dan ternyata penyihir tersebut memiliki kelemahan. Jika ia disiram oleh air, maka ia akan menghilang, kata penyihir tersebut. Tidak, aku akan hilang jika aku terkena air. Lalu penyihir tersebut hilang terkena air. Penyihir tersebut pun leleh dan menghilang tanpa jejak. Setelah berhasil mengalahkan penyihir itu, Dorothy bertemu dengan orang-orang sawah dan juga teman-teman lainnya. Katanya, aku sangat senang melihat semuanya dalam baik-baik saja. Lalu ayo kita kembali ke kota Zamrud, kata Dorothy tadi. Dorothy dan teman-temannya pergi ke istana Oz dan berseru, kami telah berhasil mengalahkan penyihir jahat itu. Sekarang kabulkanlah permintaan kami. Tepati janjimu kepada kami. Namun ternyata penyihir dari negeri Oz itu berbohong pada semua orang. Kemudian muncullah seseorang pria tua di balik layar. Lalu katanya, teman-teman, maafkan aku Oz, penyihir dari negeri Oz ini. Oz ternyata bukanlah seorang penyihir. Kepala besar dan monster tadi hanyalah boneka, sedangkan wanita tadi hanyalah Oz yang menyamar sebagai seorang perempuan. Dan bola api yang ditemui oleh singa ternyata hanya kumpulan kapas di langit-langit yang dibakar. Lalu Oz memberikan hadiah kepada Dorothy dan juga teman-temannya agar mereka tidak merasakan kekecewaan. Orang-orang sawah mendapatkan sekantong jerami. Katanya, aku merasa aku jauh lebih pintar. Lalu si penebang pohon mendapat kantong berbentuk hati. Katanya, aku merasa hatiku lembut sekali. Dan singa mendapat jus yang aneh. Wow, aku merasa aku punya sebuah keberanian. Dorothy, aku akan membawamu kembali ke Kansas, kata Oz. Lalu ia menyerahkan negeri ini kepada orang-orang sawah tadi. Dan
Kemudian mereka naik ke balon udara. Tapi ternyata Toto, anjing kecil Dorothy, ketinggalan. Lalu kata Dorothy, Toto. Lalu mereka pun turun kembali dan mengambil Toto. Tetapi karena mereka naik balon udara, maka hanya penyihir yang pergi dengan balon udara tersebut. Lalu Dorothy pun kebingungan karena dia tadi turun mengejar dan mengambil Toto. Katanya, sekarang bagaimana aku bisa kembali ke Kansas? Ketika Dorothy bersedih, penyihir dari selatan tadi muncul kembali. Katanya, Dorothy, jangan khawatir. Hentakkan sepatumu 3 kali. Tak, tak, tak. Kemudian, Dorothy dan juga Toto pun kembali ke rumah. Tubuhnya melayang ke atas seperti burung, dan ia masuk ke dalam pusaran angin dan terbang membawa pulang ke Kansas. Paman Henry dan BBM, aku pulang. Sayangku, kau dari mana saja? Tanya BBM sambil memeluk Dory. Aku baru saja datang dari negeri Oz yang sangat luar biasa. Senang sekali aku bisa kembali ke sini bertemu dengan Paman dan juga Bibi. Itulah kisah dari Dorothy, si gadis kecil yang berada di negeri Oz. Selanjutnya, apa yang dapat kita dapatkan dari cerita ini? Mari kita bahas bersama-sama. Menyenangkan bukan teman-teman kisah dongeng yang telah kita dengarkan bersama-sama hari ini. Nah, sebelum di penutup gitu, aku mau tanya nih, teman-teman, ada masih ingat nggak sih siapa saja tokoh-tokoh yang ada di dalam dongeng tersebut? Ada mau jawab? Ada mau jawab? Nah, ya, benar sekali. Yang pertama tuh ada Dorothy. Jelas ya, ada Dorothy ya teman-teman. Kemudian ada si orang-orang sawah yaitu Scarecrow, ada singa, dan ada si penebang kayu yaitu Tinam. Dari dongeng ini kita juga banyak sekali teman-teman mengambil amanah atau pembelajaran, seperti ternyata apa yang menjadi kekurangan kita tuh yang kita anggap sebagai kekurangan kita yaitu kelebihan kita tersendiri. Misalnya ya teman-teman jangan takut gitu untuk mencoba hal-hal yang baru, dan tunjukkan kalau kita tuh bisa, jangan kayak minder gitu. Coba dulu, kan nggak apa-apa gitu gagal, tapi kan kalau gagal bisa untuk menjadi acuan keberhasilan kita ke depannya. Nah, terima kasih teman-teman yang telah mendengarkan dongeng hari ini. Semoga amanat yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Dadah, sampai jumpa.